Baik, terima kasih pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada. Kita kembali di Healthy Corner, masih di tema tentang teknik swab dan bersama dengan dua narasumber kita. Dr. Rizky, tadi terkait dengan swab. Ini kalau kemudian ternyata ada beberapa pasien yang memang sudah punya riwayat misalnya polip, ya, kasus polip misalnya. Kira-kira gimana ini? Kemudian ketika pasien ini harus diambil swabnya melalui hidung, ya. Apakah ada kesulitan? Ya, kalau untuk polip tentu saja ada kesulitan karena polip itu sendiri adalah suatu istilahnya ada benjolan di dalam hidung kita ya. Dan kebanyakan orang-orang juga udah bingung. Sebenarnya di hidung kita tuh ada benjolan sebenarnya. Ada 3 benjolan dan itu normal. Dan ketika ada benjolannya tambah lebih dari 3 lah itu namanya polip. Jadi kalau polip itu ada tambahan benjolan selain 3 tadi. Iya, jadi kebanyakan kalau di poli THT itu, wah saya ada polipnya Pak. Saya lihat itu benjolan normal sebenarnya. Jadi kalau ada benjolan lebih dari 3 lah itu. Apalagi habis dipukul ya tambah lagi ya. Ya, dan itu sendiri juga akan menimbulkan kesulitan Pak Budi karena dia akan menutupi karena polip itu dia itu istilahnya itu mengisi ruang kosong. Ya, jadi ketika ada ruang kosong istilahnya ditempati oleh polip tersebut sehingga akan menutupi tempat kita untuk mengambil sampel. Ya, untuk solusinya ya kita mengambil sampel dari tempat lain dari mulut misalnya. Atau misalnya kita kalau misalnya lihat tidak inkonklusif itu kita bisa mengambil sampel dari paru dengan menggunakan menyedot istilahnya dahak dari paru. Itu sebenarnya yang paling akurat. Itu masuk gitu ya. Iya, tapi itu pemeriksaannya sangat tidak nyaman dan mungkin membutuhkan pembiusan. Sehingga swab itu lebih populer daripada itu. Sebenarnya yang paling akurat adalah yang pengambilan sampel dari paru. Yang tadi ya. Ya, tapi kalau itu dengan pembiusan. Iya, pasien juga sangat jauh lebih tidak nyaman dan resikonya juga lebih tinggi karena bisa memacu istilahnya tenggorokan dia akan menutup. Ya, di mana itu bisa menimbulkan kematian mendadak kalau dengan tidak menggunakan teknik yang benar. Artinya swab itu sangat dinilai sangat aman ya. Iya, jauh lebih nyaman daripada yang pengambilan sampel dari paru. Kalau pengambilan swab sendiri untuk menegakkan diagnosa sebenarnya dilakukan berapa kali? Untuk swab itu sendiri dilakukan 2 kali Pak Budi. Dengan 2 kali pemeriksaan 2 hari berturut-turut kita ambil sampel. Jadi misalnya ini hari pertama. Iya. Diambil. Ya, diambil kemudian besok lagi. Hari berikutnya. Hari berikutnya diambil lagi. Diambil lagi untuk meminimalisir kesalahan pengambilan sampel. Ya, karena manusia adalah tempat salah dan lupa bisa saja kita menimbulkan dan tempat dosa ya. Jadi kita mengambil dengan istilahnya duplo ya Pak. Iya. Jadi kita mengambil duplo itu apa? Duplo itu dilakukan pemeriksaan 2 kali. Biasanya duplo ya, bahasa-bahasa. Jadi kalau di tempat pemeriksaan rujukan di laboratorium, kalau mereka belum mendapatkan sampel 2 kali, juga mereka belum memberikan kesimpulan hasilnya. Itu menunggu 2 ya? Menunggu 2 baru. 2 itu dikirim sendiri atau bareng? Pengirimannya bareng. Bareng? Jadi yang pertama, nanti kalau ada sampel swab, nanti kita tahan dulu, kita packing dulu, kita masukkan ke refrigerator suhu 2-8. Masih menunggu untuk swab yang kedua. Hari berikutnya? Iya, kalau sudah swab yang kedua, baru kita kirim dua-duanya. Artinya mengirimkannya 2 ya? Mengirimkannya 2. Atau bisa lebih ya? 2 saja? Jadi 1 pasien 2. Nanti kalau voting kan nggak bisa ini. Ya. Jadi 2 ya? 2. Mbak Ari, lalu swab ini sendiri kemudian tepatnya dikirim kemana? Ya, untuk di Jogja ini kita ada regionalisasi. Jadi kalau tempat pemeriksaannya ada 2, ada di BPTKL dan juga ada di UGM. Kalau bisa milih salah satu ya? Tidak bisa milih. Karena kita sudah dibagi-bagi regionalisasi untuk PKU Muhammadiyah Jogja sendiri, regionalisasinya ada di BPTKL. Kurang tahu untuk yang di PKU Bantul? Sama. Iya. Artinya rumah sakit juga dibagi demikian ya? Dibagi, ya. Dan tentu di provinsi yang lain pun saya kira demikian ya? Demikian juga. Di Jawa Timur juga demikian, di Jawa Tengah juga demikian, di Jawa Barat, di DKI, dan di seluruh Indonesia saya kira juga demikian ya? Sudah mulai daerah-daerah ya? Iya. Jadi kalau dulu kan di pusat ya, sekarang cukup di daerah saja. Oke. Dan kemudian hasilnya pun nanti mereka kembali ke rumah sakit kita gitu ya. Dr. Rizky dan Mbak Ari, ini menuju ke akhir sesi di diskusi kita, tapi yang perlu kami mohon kembali untuk ditegaskan lagi tentang swab ini adalah untuk menegakkan swab tadi kan paling nggak 2 kali.
Kalau yang pertama itu negatif, yang kedua positif, ini pasien dianggap positif apa negatif, Dokter Rizky? Ya, jadi untuk dari setelah hasilnya positif, kita anggap positif, Pak. Bisa saja pemeriksaan pertama tadi ada error tadi. Ya. Tapi ketika hasil keduanya positif, itu sudah hampir pasti dia mengidap COVID-19. Ya. Kecuali kalau pertama negatif, kedua negatif ya? Ya, 2 hari berturut-turut dia negatif, dinyatakan negatif. Ya. Makanya kenapa dari lab rujukan tidak mau menyimpulkan hasil kalau pengiriman swabnya hanya 1 kali. Iya, karena bisa ada pembanding ya? Iya, karena bisa jadi yang 1 kali itu, mohon maaf, bisa jadi pengambilan sampelnya yang kurang tidak tepat. Iya, Nah, tadi faktor tadi ada kelelahan, ada macam-macam tadi lah ya. Iya, faktor dari pasien. Oke, nah setelah kemudian dilakukan swab ternyata positif, pasien dilakukan pelayanan kesehatan sampai berapa hari, Mbak Ari? Kalau kemudian ini positif, berapa hari perawatan? Mungkin tergantung kondisi pasiennya ya, Dok ya. Jadi tersatu dengan pasien yang lainnya bisa jadi beda-beda waktunya ya? Berbeda-beda. Iya. Rata-rata berapa hari, Dokter Rizky? Kalau kemarin pengalaman di rumah sakit kami itu sekitar 7 hari pun hasil sudah dinyatakan pasien, kondisi pasien sudah membaik dan hasilnya biasanya 3 hari setelah itu dan hasilnya sudah baik. Jadi perawatannya sekitar 10 hari. 10 hari. Iya. Jadi misalnya begini nih, ini pasien kemudian diambil swab. Masih opnam di hasil isolasi. Ya. Setelah itu kemudian swabnya dikirim positif. Ya. Pasien akan dirawat berapa hari di rumah sakit? Setelah hasil positif tadi kita tunggu paling tidak mungkin 5 lah, mungkin 5 harian, kemudian diambil swab lagi. Ya, kemudian kita lakukan swab ulang. Swab ulang 2 kali juga. 2 kali juga. Hari pertama sama hari kedua. Ya. Kirim lagi. Kirim lagi. Kalau hasilnya masih positif? Kalau misalnya hasil positif kita tunggu. Kita tunggu sekitar 3 hari, kemudian swab lagi. Swab lagi. Jadi 2 kali juga. Iya, jadi untuk dinyatakan negatif juga itu sudah hasil negatif 2 kali berturut-turut. Itu baru dinyatakan negatif. Artinya kalau si pasien ini dirawat kemudian diuji lab ternyata kemudian masih positif ya dirawat terus ya. Iya. Sampai kemudian hasilnya negatif. Negatif 2 kali. Pengalaman di rumah sakit ada yang demikian? Ya sampai negatif. Ada yang sampai berulang kali begitu atau? Iya, sampai berulang kali. Mengalami ya, Dok ya? Kalau alhamdulillah di tempat kami sekali jadi tidak ada yang hasilnya membingungkan. Ya. Baik, terima kasih. Terakhir ini saya kira butuh penegasan, ada nggak efek samping dari pengambilan teknik swab ini, Dokter Rizky? Ya, untuk pengambilan untuk efek sampingnya itu sendiri dari pengambilan swab adalah yang pertama adalah yang jelas tidak nyaman ya, atau bisa sampai nyeri, nyeri-nyeri ringan ya. Kemudian yang kedua adalah mimisan karena bisa saja misalnya dengan anatomi hidungnya yang tadi dia tidak luas, bisa saja kita menyenggol pembuluh darah di situ dan menimbulkan mimisan. Untuk efek sampingnya saya kira cuma 2 itu aja, dan mimisan pun juga dari berbagai kategori, ada yang ringan, sedang, berat, tapi umumnya hanya mimisan ringan dan dibiarkan saja akan berhenti sendiri. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ari Wahyuni, Dr. Rizky Firmansyah, spesialis THT yang berkenan untuk hadir di Healthy Corner kali ini. Ada pesan Dok kepada tenaga kesehatan dan juga masyarakat agar kalau kemudian masyarakat ternyata diidentifikasi mengalami gejala COVID, maka harus seperti apa sehingga kemudian ada kerjasama yang sangat apik antara nakes dan masyarakat. Silakan Dr. Rizky. Ya, terima kasih. Jadi untuk masyarakat yang paling penting di sini adalah keterbukaan terhadap tenaga medis, di mana ketika masyarakat lebih terbuka sehingga tenaga medis dapat menyimpulkan hasil pemeriksaan itu dengan lebih akurat dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan indikasi dan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk tenaga medis mohon menggunakan APD yang sesuai dengan pemeriksaan yang akan dilakukan. Apabila akan melakukan pemeriksaan swab harus dengan menggunakan alat pelindung diri yang paling tinggi dan harus dipelajari cara menggunakannya bagaimana agar APD yang digunakan tersebut dapat optimal dan dapat melindungi diri kita. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke. Mbak Ari, pesannya untuk teman-teman analis, Mbak Ari. Ya. Untuk teman-teman kita semua sebagai analis, kita emang dalam kondisi pandemi saat ini, kita tidak bisa mungkin membiarkan teman kita juga bekerja sendiri-sendiri. Kita harus saling bekerja sama, mungkin bisa bekerja sama dengan tim dokter juga, tidak cuma sesama analis. Terus kemudian yang lebih penting lagi, bagaimana kita caranya menjaga pada saat swab itu kita kirim, kita menjaga kondisi virusnya tetap masih dalam kondisi hidup. Itu aja.
Baik, terima kasih Dr. Rizky sekali lagi dan Mbak Ari atas perbincangan di kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih dari kami di program Healthy Corner TVMO. Tetap semangat, tetap sehat terus Dr. Ari, Mbak Ari. Dan teman-teman nakes juga tentu harapan kita adalah selalu menjaga kesehatan, menjaga komitmen untuk perlindungan diri agar kita tetap terjaga dari resiko COVID-19. Pemirsa TVMO dimanapun Anda berada, kiranya demikian untuk edisi COVID Talk, maksud saya edisi Healthy Corner di kesempatan kali ini. Kita akan bertemu di edisi Healthy Corner berikutnya dengan tema yang berbeda dan juga narasumber yang berbeda. Terima kasih dan kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.